Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Pemirsa, seorang ayah sejatinya adalah seseorang yang memiliki panutan yang tinggi untuk keluarga dan juga rasa untuk melindungi keluarga dengan besar, terutama kepada istri dan anaknya. Lalu bagaimana jika sikap itu tidak didapati dari seorang ayah? Dan itu yang menimpa dari narasumber kita bernama Ibu Hani. Dan alhamdulillah saat ini Ibu Hani sudah ada bersama kami di studio. Assalamualaikum Ibu Hani. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami di Tawakal. Dan pemirsa, selain Ibu Hani ada juga Bapak Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz juga sudah hadir di Tawakal. Dan langsung saja nih Pak Ustadz dan juga pemirsa di rumah, Ibu Hani ini punya masalah dengan ayahnya nih. Lebih fokus kepada ayahnya Pak Ustadz karena Ibu Hani merasa ayahnya sangat keras terhadap dirinya. Boleh Ibu Hani bercerita ke kita apa yang perilaku apa yang dilakukan ayahnya kepada Ibu Hani? Bapak saya ini orang yang sangat keras, orang yang sangat dominan di rumah. Kalau kata dia A, kita harus turut semuanya. Kalau kita nggak nurutin apa kata dia langsung main tangan. Dia orangnya yang sangat ringan tangan sama kami semua. Oke, maksudnya nih ada kaitannya dengan akidahkah atau cuma sebenarnya masalahnya cuma masalah sepele tapi dia langsung mukul, begitu? Mungkin masalah sepele juga. Dari masalah sepele ya, apalagi masalah besar gitu. Boleh kasih tahu ke kita contohnya seperti apa yang pernah dia lakukan? Kita suruh kerja apa gitu, seumpamanya saya kerja, kata bapak, kamu kerjain itu, seumpamanya saya nggak nurut gitu, seumpamanya dalam hal kecil gitu, ambil air ke sana gitu ya, saya nggak nurut, langsung dia main tangan. Oke, itu ke kamu aja atau ke saudara-saudara yang lain, termasuk juga Ibu Hani, begitu juga? Bukan cuma saya, tapi ke semuanya, terutama ibu saya. Dari saya kecil mungkin ya, yang dinamakan kebahagiaan itu mungkin jauh. Saya selalu menyaksikan ibu saya disiksa, ditampar, ditendang sama bapak saya. Astagfirullahaladzim. Sampai pada waktunya, pada waktu ngandung adik saya nih yang terakhir, sampai ibu saya punya penyakit jantung gara-gara bapak saya. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, ini ya kan sejatinya idealnya adalah seorang ayah melindungi anak dan istrinya dan juga menafkahi anak dan istrinya, tapi justru kekerasan yang terus diterima oleh anak sama istrinya tanpa alasan yang jelas nih Pak Ustadz. Ya, pertama, seorang ayah itu tidak hanya wajib memberikan nafkah batin, nafkah lahir, tapi batin juga. Artinya apa? Harus memberikan keamanan, kenyamanan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam ini adalah pemimpin. Namanya pemimpin itu memberi kenyamanan, keamanan, ketenangan, kenyang. Ini harus semuanya. Bukan karena seorang pemimpin semena-mena. Kalau tadi Ibu Hani bercerita, ayahnya itu orang yang ringan tangan. Kalau nyuruh apapun nggak diturutin, langsung pakai tangan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada dua sisi. Pertama, seorang suami sekaligus seorang ayah memang harus ditaatin. Kalau dia menyuruhnya untuk kebaikan. Tadi ceritakan, misalnya suruh ngambil air. Memang kalau ada perintah langsung dikerjakan, ini betul. Memang seyogyanya kalau perintahnya itu tidak melanggar syariat Allah, seorang anak ataupun suami tinggalkan semuanya untuk memenuhi ini. Ini satu sisi. Tetapi di sisi yang kedua adalah seorang pemimpin, suami, itu juga nggak boleh semena-mena.
Dia merasa seluruh perintahnya harus segera diikutin, kemudian orang ini nggak dikasih kesempatan. Ini nggak benar. Rasulullah SAW mengingatkan begini, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dalam mengurus perempuan. Ini anak, istri, kita harus takut kepada Allah. Jangan mentang-mentang saya ini kuasa, saya ini suami. Terus enak dia sendiri mukul. Ini namanya nggak fattakullah, nggak bertakwa kepada Allah. Dia hanya menggunakan kekuasaannya, ini yang salah. Jadi sisinya dia didengerin betul, tapi harus melihat. Misalnya contoh, dia merintah, anaknya lagi masih jalan, sudah dibentak-bentak, ini aja salah. Ini yang perlu diperhatikan para pemirsa, pelajaran bagi kita. Nggak boleh kasar, kalau merintah lihat situasi lah. Ini ada seorang bapak begitu, ini saya kira ini bukanlah bapak yang baik. Perlu pembelajaran, diingatkan kembali. Apalagi ini tidak hanya anaknya, tapi tadi dibilang ibunya juga mengalami kekerasan. Masya Allah, kok masih ada? Ini dunia ini sudah terbuka, ngaji dimanapun ada, internet dimana bisa buka. Bahkan nanti kalau ini misalnya terjadi, dilaporkan. Tidak hanya anak atau tetangganya pun bisa melaporkan. Ini namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Bu Hani, Ibu pernah bertanya nggak sama Bapak kenapa dia sering melakukan kekerasan sama istri dan anak-anaknya? Pernah saya bertanya dengan cara baik-baik, tapi yang ada Bapak malah marah-marah. Dan saya pernah suatu saat saya berjalan sama suami saya naik motor. Saya pernah melihat bapak saya dengan seorang wanita lagi pangku-pangkuan. Mas, itu kayaknya bapak, Mas. Mana bapak? Itu, Mas. Iya. Bener, Mas, itu bapak. Ayo, Mas. Mana? Bapak! Bapak ngapain Pak bangku-bangkuan seperti itu? Enggak sayang, anakku. Papa nggak macam-macam. Papa hanya ngobrol biasa dengan teman Papa. Malu Pak sama tetangga malu. Iya, Papa ngerti. Udah, jangan macam-macam. Papa nggak macam-macam di sini. Papa hanya ngobrol dengan teman-teman Papa yang lama, nggak macam-macam. Apa sih kamu ini? Masa Kamu juga ikut suami. Kamu dasar perempuan gak tau diri. Lo kalau ngomong jangan sembarangan ya. Sembarang ngomong lah. Udah. Apaan kamu juga ini? Ini satu juga ikut-ikutan. Tahu itu urusan gua. Setelah melihat, Ibu Hani mencoba menegurnya kah di rumah atau? Enggak, saya langsung turun di situ juga. Saya langsung turun, saya samperin. Saya nanya sama bapak. Bapak di sini lagi ngapain? Sama siapa? Apa yang dilakukan bapak itu? Tapi yang ada bapak malah marah-marah. Dan dia cuma jawab kalau dia cuma bercanda. Dan itu temennya gitu, temen bapak. Tapi Mas, apa bercanda kayak gitu sampai pangku-pangkuan segala? Iya. Bukan muhrimnya ya. Ini Mas Farid, Ibu Hani yang saya mengerti betul. Seorang anak yang pengen bakti sama orang tuanya, pengen melihat orang tuanya itu sempurna lah. Ternyata yang dilihat lain. Ini yang pertama, saran saya jangan diteruskan diceritakan kepada siapapun. Toh keburukan orang tua itu harus kita tutupin lah. Tapi kalau minta saran nasihat memang boleh. Kemudian saran yang kedua, wahai lelaki, wahai suami ataupun ayah, janganlah mendolimi keluarga. Janganlah menyakitin mereka dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Anaknya seorang yang taat beragama, pakai kerudung, mungkin sholat juga rajin, tetapi diberikan
pemandangan yang di luar pemikiran anaknya, kemaksiatan. Ini luar biasa, apalagi mohon maaf dilakukan di terang-terangan. Iya. Ini buktinya anaknya lewat di jalan, berarti ini di pinggir jalan. Naudzubillah, kemaksiatan yang terang-terangan itu akan mengundang murkanya Allah. Seorang laki-laki nggak boleh melakukan itu. Karena Rasulullah mengatakan begini, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, ayahmu, keluargamu yang berbuat zalim atau yang menzalimi. Begitu. Lah, sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Kalau orang yang dizalimi bisa kita tolong nih. Sekarang beliau dizalimin, disakitin, kita tolong. Nah, kalau orang berbuat zalim gimana caranya? Kita stop, yamnauhu, kita cegah dia dari maksiat." Gitu. Nah, ini betul. Beliau datang menyetop apa yang dilakukan Bapak. Ini kan langkah yang bagus. Bukan belah diam nanti di rumah, bukan. Ini sekaligus ada kelihatan kemungkaran, langsung dilakukan. Langkahnya bagus, bertanya apa yang lakukan Bapak, bukan langsung mencaci maki. Bu Hani, setelah melihat kejadian itu, Bu Hani meneruskan pulang, apakah mendapatkan fakta-fakta baru kalau bapaknya Ibu Hani, mohon maaf, menjalin hubungan dengan wanita lain? Pernah deket ibu saya juga pernah dia bicara di telepon. Mesra-mesraan di telepon itu juga deket ibu saya. Terus ibu saya manggil, tuh lihat katanya. Sekarang kelihatan buktinya, bukan hanya di depan mata kamu saja. Deket ibu kamu juga lihat, no. Sekarang berani dia telepon-teleponan gitu, sayang-sayangan di telepon. Iya. Sempat nanya Ibu siapa di lawan bicara dari telepon itu? Pernah nanya jawabnya ke Bapak secara langsung. Marah lagi jawabnya? Dia jawab kalau itu teman Bapak. Yang di tempat kerja Bapak, yang suka masakin Bapak, katanya ngomong. Oke, mungkin karena itu kan buktinya belum terlalu kuat ya Pak Ustadz ya. Cuma yang jadi pertanyaan lagi adalah setelah berkali-kali menemukan dugaan seperti itu, Bapak masih tetap marah-marah sampai sekarang? Masih, sampai sekarang kan Bapak udah nggak kerja lagi. Udah nggak kerja lagi? Bapak kena katarak. Terus kemudian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, kebutuhan hari-hari dari mana? Sekarang saya tulang punggung keluarga. Ibu Hani tulang punggung keluarga. Ya Allah. Tapi semuanya itu tidak membuat Bapak sadar. Nggak berubah dia, kena penyakit katarak nggak berubah. Masih tetap temperamen, tetap marah terus. Yang ada semakin menjadi. Sama ibu saya pun masih, kalau sedang bicara adep-adepan gitu ya. Kalau seumpamanya nggak terima gitu ya, langsung ibu saya ditampar. Ini benar-benar udah watak ya, Pak Ustadz Ya. berarti ya. Mas Farid, Ibu Hani, pada perintahnya Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini perintah Allah kepada suami. Pergaulilah istri kalian itu bil ma'ruf. Pergaulan itu kalau ditafsirkan di hadis itu, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Laki-laki itu harus, ini tadi sekarang sudah sakit, nggak berarti mohon maaf nih, nggak bisa ngasih nafkah. Pada perintahnya berilah nafkah dengan cara yang baik, berikanlah pakaian dengan cara yang baik, omongannya dengan cara yang baik. Ini terang-terangan menyakitin seorang suami, seorang istri dan anak dengan ditelepon. Ini namanya tidak menjalankan perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Omongkanlah dengan cara yang baik, bukan mohon maaf nantangin. Ini ditelepon, apalagi sekarang sudah sakit. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, azab yang paling cepat itu adalah kepada orang yang zalim. Allah akan mengirimkan azab dengan secepatnya, mungkin tidak menunggu di akhirat, tetapi langsung di dunia. Itu adalah orang yang zalim. Seorang suami, seorang ayah
yang dia menyakitin istrinya, menyakitin keluarganya, menyakitin anak-anaknya, padahal anak dan istrinya sudah bersabar. Ini sebuah kezaliman yang nyata. Ini sebuah zalim. La tudaruhunna litudayyiqu alaihinna. Jangan kau menyempitkan keluargamu, mereka istrimu, mereka dibikin sesak. Anak-anaknya bikin sesak. Sesak nafas, sesak hati, sesak pikiran. Ini dilarang. Ini sebuah kezaliman. Wallahu alam, saya tidak mengatakan. Mungkin sebab ini adalah peringatan dari Allah. Wallahualam Pak Ustadz, dengan diberikan musibah seperti itu ya Pak Ustadz ya. Tapi ayah bapaknya masih tetap belum berubah sikapnya. Betul. Kepada istri dan juga Ibu Hani dan adik-adiknya yang lainnya. Nah, ini sepertinya kan memang untuk merubah watak tuh agak susah lama Pak Ustadz. Kira-kira apa yang Ibu Hani harus lakukan nih untuk bisa mengingatkan terus pelan-pelan bapaknya agar coba mengendalikan emosinya nih Pak Ustadz? Ya. Pertama gini, anak orang tua. Pemirsa, pelajaran yang paling bagus adalah pelajaran yang kita ambil dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mbak Hani mungkin sudah tahu juga siapa orang tuanya Nabi Ibrahim. Beliau adalah orang yang tukang membuat patung. Ini sebuah kezaliman. Dia nantangin Allah, membuat patung yang disembah oleh manusia. Ini kezaliman. Lalu apa yang diperbuat oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Beliau sampai dinyatakan di Quran, Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang awah, yang peduli, penyayang. Kepada orang tuanya yang berdolim saja masih disayangi. Nah, nasihat kita adalah Bu Hani, tidak usah dibenci orang tua itu. Apapun, sekasar apapun orang tuanya, sedolim apapun, itu masih orang tua. Nggak mungkin akan pisah. Gitu. Jadi nggak ada namanya bekas ayah, nggak ada. Bekas anak, nggak ada. Sampai nyambung. Hanya saja bedanya kalau naudzubillah orang tuanya itu misalnya berbeda agama dengan anak, ini aja pisah nasabnya nggak berpisah, dia nggak terima warisan, gitu saja. Tapi apakah kita memang itu bekas ayah saya? Tidak bisa. Maka yang dilakukan adalah jangan membenci. Orang tuanya kasar, suka mukul ibunya, anaknya dipukul, sudahlah, bersabar, itu yang paling afdol. Karena janji Allah itu, Ibu Hani, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Kalau kita ini ngaji nahwu, ma'iyah itu namanya menyertai. Allah senantiasa menyertai, melindungi, dekat dengan orang-orang yang sabar. Berat. Kira-kira saya kira lebih berat Nabi Ibrahim daripada kita. Itu ya Bu ya. Bu Hani, ada hal lain yang Ibu Hani ingin ceritakan ke kita gitu? Ada satu yang bikin benar-benar saya sakit. Bapak ngemis di jalanan. Belanja apa di store ini? Oh, aku mau beli tempe, nggak ketemu. Kan? Loh, Bapak bukan orang tuanya Mbak Hani? Iya. Kok Bapak sekarang di jalanan begini? Iya, saya begini. Ya Allah, kasihan banget ya, Jeng. Ya beginilah Bu, saya nggak diurus sama anak-anak. Mereka masing-masing dengan urusannya. Ya Allah, tega banget Mbak Hani, Pak. Yang sabar ya, Pak ya. Iya, makasih. Maaf ya. Pak, ini ada sedikit ya. Terima ya, Pak ya. Iya, makasih banyak Ibu. Ya Allah, baik sekali Ibu. Makasih. Allahu Akbar. Iya si Bapak, Pak. Kasihan banget ya Bapak tadi. Si Hani bener-bener deh. Nikah dengan dia, tahu nggak? Habis belanja. Itu ngomongnya jangan nuduh sembarangan, Mbak. Mbak, kalian butuh uang kan? Nih, saya Astagfirullahaladzim. kenapa dia belanja? Bapak
ngapain Pak di sini Pak? Hani malu sama tetangga. Ya, kamu juga ganggu ngurusin apa? Di sana Hani nggak bisa ngurusin Bapak. Ayo Pak pulang. Ngapain sih Pak kayak gini Pak? Ayo Pak pulang. Bapak jangan kayak gitu lagi. Hani malu. Hani bisa kan ngurus Bapak? Ayo Pak. Dan bercerita sama orang-orang, sama tetangga, sama adik-adiknya, sama keluarga juga. Kalau dia nggak diurusin sama anak dan istrinya, Masya Allah. itu yang bikin sakit saya. Pak Ustadz, ada masalah baru lagi yang menganjal di hati Ibu Ani dan keluarganya ya, Pak Iya, Ustadz. iya, iya. Ya, bisa dikatakan ini fitnah kepada keluarganya Pak Ustadz. Ini aib memang. Iya. Dia sudah, mohon maaf tadi berdasarkan ceritanya, menyia-nyiakan keluarganya atau minimal mendolimi, menyakitin. Kemudian sebenarnya diingatkan oleh Allah dengan diturunkan katarak, ya kan? Kemudian sekarang melakukan kejahatan, kemaksiatan lah itu, kesalahan lagi. Dia ngemis di jalanan, subhanallah. Pemirsa, tidak ada kemuliaan di jalanan. Bahkan harus mengatakan yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada di bawah. Ini menunjukkan nggak boleh loh, orang ngemis itu nggak boleh. Bahkan Rasulullah mengancam orang yang suka minta-minta, nanti di akhirat itu mukanya itu akan bopeng, akan cacat. Itu akan menunjukkan betapa malunya. Karena apa? Dia nggak yakin sama Allah. Rezeki itu yang nanggung Allah. Kenapa kita harus minta-minta? Apalagi anak dan istrinya masih mau menanggung. Kan begitu ini persoalannya. Nah, yang kedua lagi memfitnah. Ini kan persoalan kedua. Sudah dia minta-minta, dia bercerita ke orang, anak dan istrinya tidak mau mengurusin. Seyuknya dikoreksi. Kenapa kira-kira kok sampai terjadi itu? Ini namanya check and recheck. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada kabar, dia ngaku nih, saya nggak diurusin, dicek bener nggak sih? Ternyata anak dan istrinya nggak begitu kok. Nah ini perlu diluruskan Mas Farid. Bu Hani, sampai saat ini Bapak mohon maaf masih mengemis. Sampai saat ini juga Bapak masih ngemis. Sampai saya samperin kan ke tempat Bapak ngemis, saya ajak pulang, saya ngomong baik-baik, tapi tetap tanggapannya seperti itu. Dan besoknya saya habis ngomong seperti itu sama Bapak, besoknya Bapak kabur. Sampai dalam 2 bulan mungkin lamanya. Saya cari kemana, tetap nggak ketemu. Sampai akhirnya saya dapat kabar dari kampung bahwa Bapak katanya ada di tempat adiknya. Terus saya pulang, saya samperin. Yang ada, saya malah disalahin sama semuanya, sama adik-adiknya. Bahwa saya nggak ngurusin orang tua. Assalamualaikum. Mbak Tina, buka Mbak pintunya. Waalaikumsalam. Hani, ngapain kamu kesini? Ada Bapak Mbak di sini. Gak ada, bapakmu gak ada di sini. Bapak mana Mbak? Nggak ada, Bapak bapakmu nggak mana? ada. Bapak. Bapak. Gak ada, bapakmu gak ada di sini. Bapak, ayo pulang Pak. Mau apa lagi kamu sini ya? Ayo Pak pulang. Hani malu Pak. Enggak, Bapak nggak mau diurus sama kamu. Hani janji becus Pak. ngurus Bapak. Bisa Pak Hani ngurus Bapak Pak. Ayo Kalau pulang. kamu bisa ngurus, bapakmu gak mungkin di sini, Hani. Ayo Pak pulang. Enggak, bohong, kamu bohong. Hani janji Pak. Hani janji. Bohong kamu. Janji. Ikutin Hani dulu ya. Nanti kalau Hani masih seperti ini, kakak boleh balik ke sini lagi sama aku. Iya. Hani, kamu harus janji ya. Kamu tidak boleh nelantarin bapakmu seperti ini lagi. Aku janji Janji Mbak. ya, awas kamu ya. Janji Mbak. Ya udah, hati-hati. Makasih banyak ya Iya. Mbak Tina. Hati-hati ya. Makasih ya Mbak. Ya, hati-hati Kak. Seorang anak pengen membuktikan sayang dan bakti kepada orang tua. Dicari 2 bulan. Toh ini buktinya sayang apa? Datang. Masih mau datang. Nah, keluarga itu jangan langsung menghukumin dulu. Kenapa Anda nggak mau ngopenin orang tua?
Kenapa nggak mau merawat? Ditanya dulu kenapa kasusnya, ada apa ini, nanti enak. Iya. Jadi kalau berbicara dengan cara yang baik itu akan enak kok. Ini pelajaran kita ini. Kan anak banyak, saya kira semuanya pengen menunjukkan bakti kepada orang tua. Nah tapi ternyata keluarganya tidak demikian. Ini adalah sebuah ujian bagi Ibu Hani ini. Iya. Ujian berat memang. Sudah pengen membuktikan, disamperin jangan ngemis lagi, masih ngemis. Tapi keluarganya masih. Ini karena masih ikut campur. Ya nanti, tapi alhamdulillah lah. Ini mau datengin, Iya. mau dibawa lagi, ingin membuktikan. Dan yang paling penting, pemirsa, kalau ada orang berusaha mendolimi kita, menyakitin kita, jangan kita langsung lawan dulu. Iya. Sikaplah dengan arif dan bijak. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana beliau disakitin, dilemparin batu, giginya patah, bibirnya berdarah. Tapi ketika ditawarkan pertolongan dari malaikat Jibril, ya Muhammad, gimana saya mau tolong? Saya balik saja gunung ini untuk dilempar ke kampung itu, ke penduduk Taif. Tapi Rasul mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kepada mereka. Mereka itu nggak ngerti ya Rasul. Ya Allah. Nah ini begitu. Kalau kita disakitin orang, memang boleh membalas. Tapi kan kita pengen yang lebih baik. Ya Bu ya. Pengennya lebih baik. Kita lebih derajatnya di atas sedikit. Dibalaslah kebaikan. Keburukan kalau dibalas dengan kebaikan akan meningkatkan derajat. Itu Mas Farid. Bu Hani, kemudian Bu Hani berhasil bisa bawa pulang lagi Bapak ke rumah. Saya berhasil bawa pulang Bapak. Dalam seminggu Bapak kabur lagi. Dan saya dapat kabar Bapak ada di Tangerang, di tempat adiknya. Dan akhirnya saya sudah merasa capek. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, Iya. apakah saya sebagai anak salah membiarkan orang tua saya tinggal sama adiknya? Ya. Karena dia tinggal sama keluarganya, tidak bisa nerima keadaan kita semua. Masalah makanan, masalah apa, Bapak nggak bisa terima. Ya, gini. Mas Farid, ini bagus nih. Iya. Pertama, kalau ada pertanyaan, apakah anak itu durhaka membiarkan orang tuanya terlantar? Durhaka. Tapi persoalan usaha memperbaiki hubungan dengan ayah, dia tarik, diajak ke rumah. Kemudian ternyata masih begitu lagi. Yang pertama, jangan membenci orang tua. Insya Allah tidak termasuk durhaka. Caranya bagaimana pemirsa yang dirahmati Allah? Ini cara kita nih. Kalau kita tidak bisa langsung dengan cara yang lain, bisa jadi dia akan lebih nyaman dengan tinggal di situ. Maka cara baiknya apa? Kita kan cara yang lain. Yang misalnya untuk makanannya, untuk kehidupan yang lain, kita yang kirimin. Ya. Gitu caranya. Dari cara yang lain. Kita nggak usah berdebat, kita harus mohon maaf nggak mau di rumah kita kenapa nggak mau? Karena Anda yang nggak mau, nggak usah. Kita cara yang lain sajalah. Gimana itu? Ya kita sesekali menjenguk. Kalau bisa telepon. Sekarang nggak ada yang susah. Ada handphone kita telepon. Ya kan Bu? Nah nanti kalau dikirim terus sudah mungkin Bapak ini nyaman di sana. Gitu ya, nyaman kan? Kalau persoalan nanti ada perubahan nih, bapaknya pengen, ayo kita siap 24 jam rumah saya siap untuk orang tua saya. Begitu Bu. Pada zaman Umar bin Khattab, itu ada sebuah kisah, ada seorang anak pengen membuktikan bahwa dia itu cinta kepada orang tuanya. Dia gendong anaknya itu tawaf. Pada rumah sakit. Karena apa? Saking kuatnya perintah seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Walaupun orang tuanya itu mohon maaf, tadi tidak tanggung jawab, ringan tangan, zalim. Kewajiban ini nggak akan putus. Nggak ada pengecualian. Kecuali hanya satu,
kalau orang tuanya menyuruh berbuat maksiat. Itu aja yang perbuatan maksiat itu yang wajib ditahan. Masih nggak dilaksanakan. Tapi di sisi lain berbaktinya masih. Pak Ustadz, selain mengirimkan yang tadi Pak Ustadz sarankan, mungkin kebutuhan untuk orang tuanya makan atau pakaian segala macam itu, ada amalan lain nggak yang harus Ibu Hani lakukan dari jauh nih, misalnya doanya apa yang harus dia panjatkan nih Pak Ustadz? Betul. Ini diajarkan oleh Allah dalam Quran. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu hafal? Dibaca setiap habis sholat minimal. Bacalah, ampunin ya Allah, ampunin orang tua saya. Kenapa Mas Fari? Di Quran itu perintahnya anishkurli wali walidaik. Allah perintah, hendaklah kalian, anak manusia, bersyukur kepadaku, kepada Allah. Wali walidaika, dan juga kepada kedua orang tua. Ini nggak mandang bulu orang tuanya itu, mohon maaf, baik atau nggak baik, kasar atau nggak kasar. Namanya orang tua tetap harus kita syukurin. Kita jangan sampai nyalakan Allah, kenapa saya dulu kasih orang tua ini enggak. Allah udah pilihkan terbaik. Ini perintah Allah, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua. Nah tandanya bersyukur tadi, kita berbuat baik. Ya Bu Hani ya. Ada satu pertanyaan Pak Ustadz. Iya. Ada solusi lain nggak supaya bapak sama ibu itu bisa akur gitu? Mas sekarang sudah Sudah tidak peduli maksudnya Ibu, Bapak sama Ibu udah nggak peduli sama sekali? Jadi sama-sama egois. Oke. Egoisnya dalam hal apa, mohon maaf? sama nggak mau Sudah bertemu. tidak mau bersatu lagi gitu? Nggak mau bersatu lagi, terus jadi kedua orang tua ini cuma mementingkan masalahnya sendiri, nggak ngelihat gitu. Anak susah kayak gimana, anak nyari uang itu kayak gimana. Ya, berarti intinya gini Pak Ustadz, ada yang terbengkalai ini dari hubungan yang tidak harmonis antara ibunya sama bapaknya adalah anak-anak. Sudah lama nih Bu. Mungkin kalau masalah ribut mungkin dari saya Enggak, kecil yang, kali yang ya. sekarang bisa. Yang sekarang Sekarang. udah ngurus masing-masing itu udah lama? Udah lama. Ini kita pahamin, mungkin ibunya Ya. karena mohon maaf disakiti terlalu Iya. lama nih dipukulin. Terus sekarang capek lah kira-kira gitu. Nggak tahu ayahnya kayak apa, kita nggak tahu, mungkin juga merasa nggak diurusin, jadi Iya. kan begitu. Langkah pertama itu jangan bosen ngingetin. Jangan bosan. Wala tayasu mir lauhillah. Ada ladang amal bagi anak di situ. Jangan memutus rahmat Allah. Artinya jangan putus berharap. Masih berharap. Kadang-kadang begini, datang ke ibu. Bahkan ada ulama mengatakan boleh loh bohong untuk menyatukan. Bohong untuk menyatukan nih ayah sama ibu pengen disatukan. Misalnya apa? Misalnya saja nih ibu datang ke ibu, Bu, ini hadiah dari ayah. Misalnya begitu. Ganti nanti datang ke ayahnya, ayah ini hadiah dari ibu. Padahal nggak ngasih, yang ngasih anaknya. Tapi kan dari anak nggak apa-apa kan? Pengen. Ini apa? Biar melembutkan. Karena kata Rasulullah itu tahabu. Saling memberikanlah hadiah. Biar apa? Timbul rasa sayang. Timbul rasa cinta. Dengan metode hadiah ini ya mudah-mudahan. Yang kedua doain. Ya Allah, satukanlah hati orang tua saya ya Allah. Ayah saya, ibu saya pengen bersatu. Masih ada kesempatan. Iya. Gitu. Baik. Dan juga tetap doa jangan putus ya Pak Ustadz. Betul. Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya kepada Ibu Hani. Bu Hani, mudah-mudahan bisa segera mengamalkan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Dan mudah-mudahan bisa rukun kembali nih yang saya paling penting. Amin. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Mudah-mudahan kisah apa yang dialami dari Ibu Hani ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Satu hal yang paling penting adalah jangan pernah membenci orang tua meskipun orang tua itu perilakunya buruk kepada kita. Doakan, itu yang paling penting. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.